bahiyah min Isra Mi'raj khairil bariyah. Ini saya dapatkan 2015 dari Makkatul Mukarramah, tapi kitab ini gak boleh beredar. Nah, unik ya. Kitab hadir 10 km dari Masjidil Haram, tapi gak boleh beredar. Punyanya Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Ulama-ulama kita yang pada berguru di sana termasuk Buya Yahya. Nah, ketika ayat ini saya pegang, saya lihat, saya baca jauh, masya Allah, tabarakallah. Ini adalah beberapa keterangan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hampir tadi kita yang datang jam 4 seperempat, kira-kira 15 menit atau 20 menit sebelum subuh, itulah peristiwa Isra Mi'raj. Sungguh sepakat ulama, Isra Mi'raj terjadi sepertiga malam terakhir. Bayangkan, Nabi melewati 3 masa dalam hitungan cuma setengah jam kurang. 3 masa, alam nasud, alam malakut, dan alam lahud. Apa itu alam nasud? Nasud asal katanya nas, manusia. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini namanya alam nasud nih. Alam metafisik nih, kayak kita, alam fisika kita. Ya, dimana Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ada di bumi. Kemudian beliau naik langit pertama, langit terus sampai langit ketujuh, itu namanya alam malakut. Ketemu para nabi, ketemu para pendahulunya. Kemudian berangkat ila Rafiqil Hadra, istiwa sampai arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana Jibril kesanggup. Jibril enggak boleh lewat situ. Sementara Nabi dengan gamisnya, Nabi Muhammad dengan sendalnya naik. Jibril aja enggak naik. Karenanya lah ada beberapa gambar-gambar trompa. Trompa itu kayak apa namanya, sendalnya Nabi yang suka ada di peci ya. Gambar kayak trompa yang suka ada. Itu trompa itu adalah gambar sendal Nabi. Kalau orang Saudi ini menganggap ini fanatik, apalagi fatwanya Muhammad bin Abdul Wahab, oh ini fanatik, gak boleh dihancurin. Makanya Arab Saudi gak punya sendalnya Nabi. Sendalnya Nabi ada di mana? Ada di Turki. Mereka kurang menghargai sejarah. Coba kalau sendalnya Nabi ada di Indonesia, udah jadi museum. Orang Indonesia ini paling tahu sejarah. Makanya jas merah, jangan lupakan. Oh, Nabi itu peristiwa Isra Mi'raj, Pak. Itu peristiwa sejarah di mana Nabi dikenalkan nama pendahulu-pendahulu, nih Musa, nih Idris, nih Sulaiman. Itu adalah agama yang betul. Agama yang betul enggak nongol di padang pasir sendirian, tapi berkesesuaian dari Adam sampai akhir zaman dikenalin. Begitu juga antum, hargai itu di Penogoro, hargai Sudirman, hargai Tamrin, hargai Kiai Nur Ali. Mereka yang memenangkan Indonesia, mereka yang berjuang, hargai itu. Sebagaimana Nabi disuruh menghargai, oh iya ada Musa, ada Isa, ada Idris. Agama yang sesuai adalah mereka yang secara sejarah itu konferensi, kesesuaian dari A sampai Z. Dia nggak ada putus mata rantai di tengah. Sementara agama yang lain, coba tanya tentang kitabnya aja, ada titik-titik baru, ada titik-titik lama. Pernah lihat nggak? Bagaimana kan? Saya dulu di perbandingan agama megang tuh Injilnya ya. Oh iya ini, ada ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, coba cek kepada kitab-kitab agama di luar kalian. Maka ikhtilafan katsira, kalian akan menemukan perbedaan yang sangat banyak. Tapi Al-Quran dari Adam sampai akhir zaman, Al-Quran tetap sama. Dari Zabur, Taurat, ajarannya tauhid. Nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ungkap sedikit apa makna terdalam Isra dan Mi'raj. Semoga menjadikan kita tambah yakin lagi. Yang berat buat Isra Mi'raj apa yang berat? Bagi Nabi Muhammad bukan naik buruk yang berat. Yang berat bukan naik ke atas aras bertemu dengan Allah, bukan itu yang berat. Tahu nggak yang berat bagi Nabi Muhammad? Nyeritain sama orang bodoh sejahiliyah, tuh yang berat. Turun pagi-pagi bilang semalam saya berangkat. Berat gak itu? Agak repot kepada orang yang waktu itu onta perjalanan baina Aqsa dan Madinah ditempuh dengan 40 hari. Aqsa, Masjidil Haram Aqsa itu 1230 km. Anak ulang, 1230 km takriban. Sini Surabaya 600-an ya. 600.
Berarti untuk mencapai 1200 Anda harus ke Surabaya, balik lagi baru 1200. Ditembus malam ke Surabaya berapa jam? Tergantung supir malamnya. Nah, tergantung ngebut-ngebutnya. PO Haryanto lebih cepat lah ya. Kalau saya sarankan cari supir bus itu yang mendekatkan kita kepada Allah, yang nekat. Nah itu jadi kita tasbih bukan dangdutan. Astagfirullah, ya Allah. Jadi mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kata Gus Dur, cari supir bus yang mendekatkan kita kepada Allah, yaitu yang suka pengen nabrak-nabrak, kan jadinya kita istighfar terus tuh. Nah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Nah itu makanya PO Haryanto berkah karena suka ngebut-ngebut dan membuat seisi bis beristighfar ya. Dekat, hampir kenal dengan malaikat Israel tuh. Dekat sama malaikat Israel ya. Faqala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana diambil kata subhana, tasbih. Subhana apa? Mensucikan Allah dari keraguan hati. Subhana, maha suci Allah dari ragu-ragunya orang Nurul Iman nih. Kira-kira betul nggak ya? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari nggak yakinnya kita. Maha suci Allah dari emang betul. Nah itu namanya maha suci Allah. Jadi subhana untuk menampilkan sebuah keajaiban. Makanya kalau melihat pemandangan indah kita nyebutnya apa? Subhanallah. Kalau melihat pemandangan indah nyebutnya ya Allah. Itu jarang-jarang jalan, itu jarang-jarang jalan orang itu. Melihat At-Ta'awun yang indah, ya Allah, itu jarang jalan-jalan itu. Kalau sering jalan-jalan, ngelihat laut, ngelihat istri cantik. Oh salah, saya salah nanya. Ngelihat cewek cakep, tuh bu, bukan subhanallah mereka bu. Ngelihat laki ganteng, menunjukkan keindahan. Makanya kalau kita ngelihat dompet kita kering, kita tidak mengucap subhanallah, kita mengucap astagfirullah. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ingat, yang aktif Allah. Asra itu Nabi Muhammad, dia tidak pengen berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Ini beda nih. Makanya redaksinya asra, ya. Tapi kata-kata asra ini maksudnya adalah, nah Allah yang menginginkan, bukan Nabi Muhammad. Orang bahasa juga maha suci Allah yang telah memperjalankan. Coba lihat, bukan maha suci Allah yang Muhammad telah berjalan. Beda itu ceritanya. Tapi ini maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti kalau memperjalankan, Allah yang aktif, Muhammad mah diperjalanin aja, saya mah pasrah aja, gitu ya. Maka kata-kata asra adalah bentuk bagaimana seseorang itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bi'abdihi, dengan hambanya. Kata abdun, kenapa nggak pakai nama Muhammad? Karena ternyata kata abdun adalah a'laul makhluk adalah abdun. Kan orang manusia paling tertinggi pangkatnya adalah abdul, seorang hamba. Dalam surah Al-Kahfi kita lihat, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, gitu ya. Nah, ketika Allah SWT mengambil abdul itu hamba. Hamba berarti ada jasad, ada ruh. Itu namanya hamba. Kalau ada jasad, kagak ada ruh, itu namanya mayit, patung. Jasad ada, ruh nggak ada, patung Sudirman, jasadnya ada, ruhnya nggak ada. Kemudian ruh ada, jasad nggak ada, kuntilanak rombongannya, ya suster nge. Nah, itu dah, Indonesia jago dah bikin film gituan ya. Jadi ruh ada, jasad nggak ada. Nah, Nabi Muhammad dipakai kata abdul, berarti dengan jasad dan ruh, bahkan dengan imamahnya, dengan gamisnya. Saya singkat, warak kabal burak. Kemudian beliau menaiki burak. Hadirin dirahmati Allah, burak itu kecepatannya kecepatan cahaya tuh. Diambil asal kata burak itu adalah barkun. Kita lihat kata-kata burak di sini, pengetahuan dari Alibar.
Waraqaba sallam al-buraq wal buraqu bidomil ya'i wal muhaddad. Dipanggil buraq, ba-nya itu didomahkan buraq. Ma'khudzu minal barik, diambil kata dari barik. Wa huwa yaitu petir yang menyambar. Atau boleh dipanggil bayad. Li'anna launuhu abyad, boleh dipanggil buraq itu adalah putih yang suci karena warnanya itu putih dan suci. Buraq lahu janahaini, baginya dua sayap. Bila sayapnya mengepak itu sekira teman cepat menyambar. Nah maka kalau kita lihat kecepatan cahaya jalan 300.000 km per detik, itu adalah kecepatan kilat. Jadi kalau antum mau tahu kecepatan kilat bisa. Kalau besok ada mendung, ada kilat menyambar, nah itu adalah buruk. Jangan diawen, buruk jangan. Sambar geledek gitu. Ya hati-hati. Manusia baru sampai kecepatan suara. Saya berkesempatan ceramah di depan Bapak Kolonel Penerbang Haji Ari Widodo, Sekau, Sekolah Komando Angkutan Udara, Sekau sini nih. Saya berkesempatan dan alhamdulillah memang karena sering berhadapan dengan TNI, saya mengajar tetap di Mabes TNI. Jadi enak saya tanya, Pak, pesawat paling cepat kita apa sih Pak sekarang di dunia ya? Itu namanya supersonik Ustaz, Concorde. Ya, jadi katanya kecepatannya itu berapa bar? Ya Allah alam, saya nggak ngerti masalah itu. Ketika dia naik itu dan dia berkesempatan itu dengan pilot Jerman, dia bilang saya mendapat kehormatan ketika naik ke bintang satunya. Dia mendapatkan kehormatan untuk naik itu pesawat. Itu dia udah nggak ngelihat kanan kiri Pak, yang kelihatan cuma titik-titik. Jadi pesawat itu nggak bisa manuver. Bisanya cuma ke titik koordinat. Misalnya dia harus menepi di Amerika, maka dia langsung ke Amerika. Dia nggak bisa menabur. Bahkan kami nggak lihat kanan kiri, hanya titik koordinat saja. Karena saking cepatnya Pak. Itu kecepatannya kecepatan suara. Hampir, masya Allah tebar-tebar. Dan dia nggak bisa landing di Halim, nggak bisa landing. Dia mesti di tempat kayak seperti gurun. Karena kalau landing di sini Pak, masya Allah. Wakala Betawiyun, berkata orang Betawi, congkenya bisa encer. Kenapa? Bisa meledak ini, pecah kaca itu Pak. Waktu Air Force-nya punyanya siapa yang pernah nebat di sini? Bukan yang sekarang ya, bukan. Dulu kan ada yang nebat di sini nih. Itu kita di atas kepala kita Pak. Rumah saya itu radar, ya. Itu ketika Air Force, goyang Pak itu kaca. Oh, saya aja masya Allah, saya merasa pusing itu dari kamar tempat tidur. Kenapa? Beras belum makan gitu dari pagi, agak pusing gitu ya. Itu bukan main, itu baru pesawat Air Force One-nya US. Artinya manusia akan menembus itu. Dan Nabi udah nembus itu 1400 tahun yang lalu, belum ada pesawat. Makanya Abu Jahal teh ngeyel. Makanya rombongan dia yang bener aja man. Nah, itu perjalanan butuh 40 hari pakai onta yang bagus ya. Kalau ontanya yang rada kurang bagus atau pakai kuda yang punya Pak Prabowo tuh kuda super, itu bisa tembus 25 hari ya sampai ke Aqsa Palestina. Akan tetapi kamu bilangnya cuma semalam. Makanya mereka semua mendustakan. Siapa yang membenarkan? Satu-satunya Abu Bakrin As-Siddiq. Makanya dipanggil As-Siddiq, yaitu yang membenarkan peristiwa Isra dan. Jadi orang sekarang kalau dia nggak percaya dengan Isra dan Mi'raj, dia adalah ponakannya Abu. Ya, hati-hati. Sebab ada yang mengatakan begini Pak, itu Nabi Muhammad menghayal. Itu Nabi Muhammad menghayal. Yo, kita bongkar apa yang menjadi pikiran-pikiran mereka. Di sini dikatakan bahwa anna Isra wal Mi'raj itu hadatsa qabla hijrah sanatan, kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah. Katakanlah Nabi Muhammad nongkrong di Mekah 13 tahun, potong 1 tahun, yaitu 12 tahun. 40 tahun terima wahyu, ditambah 12 tahun dakwah, baru berangkat Isra Mi'raj. Artinya umur Nabi Muhammad 52. Saya mau tanya Bapak, orang 52 tahun itu masih sempat ngayal apa kagak?
Oke, kita tepis. Bapak-bapak nggak paham? Namanya bukunya Sudiono Sukanto, pengantar psikologi awal. Itu kita mata kuliah dasar umum MKDU. Kata beliau, batas hayalan orang umur 15 sampai 25, makanya tuh anak muda kerjaan ngayal mulu tuh. Tapi umur 52 baru ngayal cucu buang air. Betul nggak? Baru mau ngayal gas habis. Baru mau ngayal arisan, kondangan, udah kebanyakan urusan. Umur 52 bukan umur produktivitas ngayal. Maaf, di sini yang umur 52, maaf, barangkali ada yang umur 50 sampai 52. Nah, seusia bapak-bapak lah. Kalau saya kan 24 nih. Oh, 22 ya, 22 saya. Masya Allah, tabarakallah. Umur 52 orang dibilang menghayal, makanya dia harus berpikir lebih jauh. Kematangan tauhid saja sudah dilempar kotoran otak, sudah dibully, sudah diapain, masih dibilang menghayal. Maka dari kata-kata menghayal ini udah gak masuk pada psikologi usia 52 tahun. Itulah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sudah matang, 52, sudah bukan hayalan. Sampai satu ketika ada satu kaum, yang satu kaum itu masuk melalui pintu yang dibenarkan. Kata Rasulullah SAW, akan ada satu kaum nanti datang ke kota Mekah dari arah ini. Kalau kamu tidak percaya, karena ternyata malam itu Rasulullah melihat rombongan arakan kaum ini akan datang pintu kota Mekah, katakanlah lewat selatan. Ternyata betul. Ditungguin sama rombongan, bener gak nih? Ternyata rombongan itu betul datangnya dari selatan. Bahkan ada satu lagi, orang yang pernah menyaksikan Palestina, orang yang pernah menyaksikan Masjidil Aqsa itu berkata, qad sadaqa Muhammad. Sungguh telah benar Muhammad, karena saya pernah mendatangi Masjid Aqsa sesuai dengan apa yang diceritakan. Gitu. Jadi bapak-bapak baru bisa dibenarkan jalan-jalan ke sebuah daerah kalau bisa menggambarkan. Misalnya bapak-bapak ziarah ke Pamijahan, ya, tiba-tiba bapak menceritakan orang sini Minalindung. Nih, Pamijahan tuh goanya begini, kiainya namanya begini, tukang kulang kalingnya yang begini, yang di sini sekilo 22.000, yang di luaran dekat terminal agak lebih murah tapi banyak kulang kalingnya, yang kerupuknya lempengan begini. Bisa menceritakan, berarti jelas data. Nah sekarang teknologi transformasi, teknologi informasi, nggak usah datang. Demi Allah, semalam saya baru dari Turki. Percaya nggak? Ya YouTube. Ya setelah aja YouTube dari Turki udah paham banget apa yang dimakan orang Turki, betul nggak? Tinggal lihat kuliner Turki keluar, pakaian orang Turki keluar. Di Turki lagi salju, kita bilang ceritanya di Turki ada salju. Makanya kalau Rasulullah cerita itu di zaman ini, orang mungkin bisa menghayal, orang mungkin bisa membantah. Tapi 1400 tahun yang lalu gambar belum ada, cerita belum ada. Tapi Nabi Muhammad bisa bilang, nih Masjidil Haram, Masjidil Aqsa begini. Dan ada orang Quraisy saat itu, bahkan ada orang dari beberapa bani kabilah yang pernah ke Aqsa. Bener emang begitu ceritanya. Tuh. Tapi dasar rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, rombongan Abu-Abuan, mereka mengatakan apa? Sungguh Muhammad telah menghayal. Wa na'udzubillahi min kafir terhadap Isra Mi'raj, berarti kafir dengan surah Al-Isra. Kafir dengan surah Al-Isra hukumnya kafir. Jadi dengan keterangan saya ini yakin dengan Isra Mi'raj? Oke, kita lanjut. Jika sudah satu suara kita yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada keraguan, la raiba fi, kita masuk. Wa qad ittafaqal ulama, sepakat para ulama anna Isra Mi'raj, bahwa Isra Mi'raj terjadi fi yaumil isnin, terjadi di subuh hari Senin. Sanatan qoblal hijrah, 1 tahun sebelum hijrah. Wa kana fi Rajab, ada yang bilang di bulan Rajab. Wa wal masyhur, ini pendapat yang masyhur. Wa qila fi Ramadan, sebagian besar mengatakan di bulan Ramadan. Nah ini yang terjadi nih tentang malam Senin nih. Wa kana fi lailatul isnin wa huwa yaumul maulid wa yaumul mab'uts wa yaumul hijrah wa yaumul wafat fa huwa yaum atwar intiqal nubuwah wa mi'raj wa hijrah wa wafat. Masyaallah, tabarakallah ya. Malam Senin, gara-gara ada malam Senin ada Isra Mi'raj. Gara-gara malam Senin ada Idul Fitri. Gara-gara malam Senin ada Lailatul Qadar. Gara-gara malam Senin, artinya apa?
gara-gara kelahiran Nabi semua terbuka, betul. Jadi peristiwa Isra Mi'raj nggak jauh kalah berbeda dengan indahnya keagungan kelahiran Nabi Muhammad. Makanya diperkenankan di hari Senin. Minggu lalu tayangan saya di Trans TV pas banget keutamaan hari Senin. Saya bersyukur kepada Allah, lidah saya mudah untuk menyebut Al Habib Ali Kuitang, ya. Lidah saya mudah menyebut itu di Trans TV padahal tidak ada di skrip. Saya memberanikan diri untuk menyebut beliau Habib Ali Kuitang di Trans TV biar orang tahu gitu ya, bahwa ini pendahulu kita. Antum lihat ulama-ulama rata-rata meninggalnya hari Senin, ya. Yang pertama itu munasabah, barangkali karena kecintaan dia kepada Nabi Muhammad diwafatkan di hari Senin. Coba lihat ulama-ulama rata-rata di hari Senin. Kalau begitu, kalau antum mau ngikutin ulama, insya Allah hari dari sekarang hari sekarang udah Minggu nih Pak. Iya, jangan banyak macam-macam udah, Bu. Jangan banyak ambek udah besok. Ya Allah, Yaumul Itsnin, hari lahir Nabi. Senin, hari wafat Nabi. Senin. Sampai di dalam satu hadis dikatakan bahwa dulu Rasulullah SAW itu didatangi Urwah, ya. Urwah mendatangi Rasulullah SAW wa fi yaumil Itsnin, di hari Senin. Urwah ini minta pertolongan, maksudnya apa? Minta ujangan kepada Nabi Muhammad. Dan mereka orang Madinah biasanya datang ke Rasulullah hari Senin. Makanya jangan benci hari Senin, bilang sama anakmu jangan benci hari Senin. Hari Senin itu hari kelahiran Rasulullah. Hari Senin itu hari kita puasa yaumil Itsnin. Siapa yang benci hari Senin? Anak sekolah baris-baris, ya, upacara bendera. Ya, padahal Senin itu punya keutamaan. Wakana, dan adalah Isra Mi'raj biruhi wal jasad. Mazagal basaru wa ma'atallah. Tidaklah Nabi Muhammad itu pandangannya berkunang-kunang, kalau bahasa kita burem, ya. Pandangannya jelas. Rasulullah itu dia punya penglihatan jelas. Mazagal basaru wa ma'atallah. Beliau tidak berlebih-lebihan terhadap masalah Isra dan kita lah nih yang kurang percaya. Makanya dengan hakikat Isra Mi'raj kita pastikan kita percaya 1000%, bukan 100%, 1000% dengan kejadian Nabi Muhammad SAW. Saya singkat karena memang waktunya singkat. Kalau satu kitab ini dibacakan, masya Allah. Nah, wasaq sadar, terjadi pembelahan dada. Nah ini Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani dalam kitab ini. Yang pertama terjadi pembelahan dada Nabi 4 kali. Wa huwa sagirun fi Bani Sa'ad, waktu di Bani Sa'ad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Jadi anaknya Halimah melihat Rasulullah dipegang oleh 2 orang berjubah putih, dibelah dadanya. Makanya dia lari. Katakanlah Muhammad. Anaknya, Muhammad dibeleng. Muhammad dimatiin. Halimah tuh sambil lari ngejar Rasulullah. Masya Allah, anakku Rasulullah ini, anakku Muhammad dibeleng. Pas dilihat di bawah pohon korma itu, loh, gak apa-apa. Ditanya, nah kamu diapain tadi? Diceritain, ada 2 orang datang kepadaku, kemudian membelah dadaku, kemudian mengeluarkan kotoran. Nah, Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau tidak setuju dengan bahasa mengeluarkan kotoran dari dada Muhammad, karena Nabi Muhammad dadanya gak punya kotoran. Jadi ingat, yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad hatinya, menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan itu adalah adatul jahiliyah. Adatul jahiliyah. Bapak, bahkan dari kecilnya Nabi Muhammad dilindungi dari permainan jahiliyah. Ingat, Rasulullah dari kecilnya nggak pernah nyurangin temennya. Jadi main petak umpet itu nggak syariat, karena nyusahin orang. Apalagi ngumpetnya di rumah, betul nggak? Temennya udah nyari 3 RT, mana ya? Ngumpetnya di mana? Jadi Rasulullah nggak suka sama permainan yang nyakitin orang. Nah, adatul jahiliyah, kebiasaan adat jahiliyah itu terjadi. Jadi yang dikeluarkan adalah pandangan Nabi terhadap kecurangan anak-anak jahiliyah.
Bahkan dari SD-nya Nabi Muhammad dilindungi dari permainan curang. Pernah dengar gak sejarah ini? Nah, makanya ngaji yang rajin di Nurul Iman, ya. Maka kita, oh gitu. Jadi apa permainan? Permainan yang bagus, syariat adalah petak umpet, kasih tahu di mana kita ngumpet, itu tidak menyakiti teman kita. Nah, termasuk sekarang saya mau bahas masalah ngeprank. Hukumnya haram. Prank hukumnya orang setengah mati, betul gak? Di akhir-akhir mati yang udah setengah baru dikasih tahu happy birthday to you. Lamborghini-nya udah dibuat keluar, ya Allah, orang udah dibikin setengah mati, setengah lagi dia mau mati tuh. Makanya ngeprank jangan ya, gak usah ngeprank lah. Kalau mau ngeprank begini, aku ntar malam mau ngeprank kamu. Nah itu syariat. Ini orang dikerjain dulu, dibikin susah. Ingat, Nabi Muhammad gak pernah bikin susah orang. Sampai permainannya itu yang terjadi di Halimatus Sa'diyah. Karena Rasulullah pernah melihat ada tuh jahiliyah, maka itu dikeluarkan. Satu, jadi dibelah dadanya Nabi itu ketika beliau ada di Bani Sa'ad. Kemudian yang kedua, wahwa ibnu asyar sinin, waktu itu umur belasan tahun. Ingat, apa yang terjadi dengan umur belasan tahun? Nah, di kitab ini kan disebut. Saya mendapatkan itu dari Ibnu Katsir. Jadi Rasulullah SAW juga gak pernah bisa, waktu kecilnya, waktu mudanya, gak bisa nolak permohonan temennya. Waktu ngaji tafsir Ahkam sama Abu Yasifudin Amsir almarhum di kuliahan, tafsir Ahkam punya As-Sabuni, itu kita nanya, Buya, waktu mudanya Rasulullah itu gimana? Jadi di Arab itu ada bell dance, jadi tarian perut. Itu Rasulullah, ya namanya belum jadi Nabi, usia belasan tahun, masih Muhammad kecil, diajak tarian perut. Nah uniknya, wawayanam, Allah tidurkan beliau. Jadi kalau diajak orang, beliau nggak pernah nolak. Itulah hebatnya Muhammad. Muhammad muda nggak pernah ngecewain teman. Man, berangkat. Cuma di tempat masih tersebut Allah tidurkan beliau. Jadi antum boleh nonton dangdutan dengan catatan harus bisa nggak? Itu adalah dangdut yang syar'i. Silakan nonton dangdutan, tapi itu yang syar'i begitu tuh. Ini kagak melotot. Ya la haula wala quwata. Jadi Rasulullah SAW di masa 11 tahun makanya dibelah dadanya. Wawa ibnu asyasinin, kira-kira takribannya 10 tahun. Yang ketiga, indal bi'sati, ketika beliau dibelah dadanya ketika terjadi turunnya wahyu di Goa Hira, ya, itu dibelah dadanya, dibekap oleh malaikat Jibril, ya Muhammad yaqra bismi rabbikal ladzi. Yang keempat pembelahan dadanya adalah Lailatul Isra. Nah kita lihat lagi nih, Lailatul Isra itu kok Rasulullah dibelah lagi dadanya. Wa wa'amul huzn wa sabata bi turuqis sahihah. Ini adalah jalur yang sahih sesuai dengan penuturan para ulama hadis bahwa Nabi Muhammad dibelah dadanya Isra Mi'raj itu adalah yang pertama syakun hakikun mahsus, yang dikhususkan dari beratnya hati beliau ditinggalkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, ya, Khadijah binti Khuwailid, istri kesayangan beliau, meninggal dunia dan Abu Thalib meninggal dunia. Ada kesedihan sedikit Pak. Itu adalah fitrah manusia. Ingat, Nabi Muhammad adalah manusia biasa, di mana tatkala sedih ia meneteskan air mata. Itulah jagoan kita, bukan pahlawan superhero yang gak pernah nangis. Beliau sebagaimana layaknya lelaki pada umumnya, beliau nangis dan kita pun menangis. Nah, kesedihan itulah yang kemudian dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu sepakat melalui penuturan Abu Said Muhammad Al-Maliki dalam kitab ini, kita sepakat Nabi Muhammad bukan dikeluarkan kotorannya dari dalam hatinya. Ingat, karena Rasul nggak punya kotoran di dalam hatinya. Kita banyak nggak kotoran? Udah kayak apa tahu nih hati? Gede sama ngomongin sama tetangga gede kayak gede. Ya,
tetangga motornya ngalangin dikit kagak negor 3 lebaran. Ya Allah, ya tetangga salah dikit kagak tegur. Kita nih hati kita ya Allah, ya kalau bolehnya kita dibelek dada kita, bukan dada kita dibelek, udah ya dicucinya bukan dengan air zam-zam lagi, air lautan udah kotor, bukan main hati kita. Tapi Rasulullah SAW dibelah dadanya karena beliau sempat bersedih. Makanya diajaklah jalan-jalan ini Isra dan Mi'raj linusabita bihi fuada, untuk meneguhkan hati. Hei Muhammad, kamu gak sendirian, ayo berangkat Masjidil Aqsa. Sebelum Masjidil Aqsa turun di Thaibah, turun di Yerusalem, Darussalam. Ini tempat lahirnya Isa. Isa kagak punya bapak, hai Muhammad. Ini tempat kamu akan hijrah Thaibah. Ini begini. Ini Musa. Ini dikejar oleh Firaun. Ini Sulaiman. Oh, ternyata banyak nabi-nabi sebelumku mendapatkan cobaan yang juga berat. Gitu. Jadi perjalanan beliau menemui para nabi linusabbita bihi fuada, kayak kita baru diangkat umpama jadi Pak RW. Kalau saya ceramah di Mabes TNI, kita baru diangkat jadi Jenderal Bintang 1. Sowan, ya enggak? Ke Jenderal Bintang 2, minta arahan. Pak, saya jadi Bintang 1 nih, ngapain aja? Gitu. Sama RW baru ketemu RW lama. RW lama, sini. Minta arahan, apa yang mesti saya lakukan. Begitulah junior kepada senior. Nabi Muhammad itu sowan, disuruh oleh Allah, tuh ketemu sama Nabi Musa, ketemu sama Sulaiman, itu adalah pendahulumu. Ketahuilah, kalau kamu dinistakan oleh kafir Quraisy, oleh jahiliyah, dulu juga para nabi sama. Bahkan Musa dikejar sama Firaun. Mau berangkat tuh. Singkatnya ada 2 cerita Pak sebagai akhir. Ini menarik karena waktunya juga terbatas dan saya belum tidur Pak. Dari semalam dari Depok sampai jam 1 malam baru mau rebahan. Udah mau subuh aja ini. Habis ini berangkat lagi. Total saya tidur baru 1 jam. Makanya ini dengan perjuangan saya Isra ke Nurul Iman. Setelah ini saya akan Mi'raj ke atas ranjang. Jadi saya ini Isra Mi'raj. Ya. Nanti saya akan ceritakan itu ke istri saya dan istri saya akan bergembira. Bukan sombong, pulang dari sini apa yang terjadi saya akan dipeluk sesuai Isra dan Mi'raj. Sambil dirok mana yang dari Nurul Iman dipeluk-peluk gitu ya, dirogoh-rogoh. Bapak sih kalian, ada peristiwa ini yang penting. Yang pertama, Nabi Muhammad itu disuruh turun ke beberapa tempat. Berarti peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa sholat tahiyatul masjid. Maka kalau ada masjid, sholatlah 2 rakaat. Sebagaimana Nabi datang ke Aqsa, turun 2 rakaat. Langit pertama mau mengimami para malaikat dan para nabi. Beliau sholat. Itu menandakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan antara masjid ke masjid. Sayangnya orang Jatiwaringin Minalindung datang ke Ataun kagak sholat 2 rakaat, selfie. Ataun masjid nggak tuh? Masjid. Nyampe sana ngapain? Foto, mesen udang jahe, mesen ini, bukan sholat 2 rakaat. Datang ke masjid Erick Thohir, patah foto, datang sholat, ya Allah. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Itu maksudnya tahiyatul. Karena perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan antara masjid ke masjid. Nah, ada peristiwa apa? Ada namanya peristiwa Nabi mencium bau wangi dari kuburan. Ternyata itu adalah baunya Masito. Masito itu bukan nama aslinya. Masito itu asal katanya adalah tukang sisirnya Bintun Fir'aun, anak perempuan Fir'aun. Jadi ketika beliau lagi nyisirin Fir'aun nih, jatuh, dia punya sisir, kemudian dia berkata, "Birabbi Musa wa Harun," demi Tuhan Musa dan Harun. Dia kaget. Awalak Rabbi ghairu abi, kata anak perempuan Firaun, emang ada Tuhan selain bapak saya? Sebab Firaun itu gak tanggung-tanggung, bukan ngaku jadi ketua RW, ngakunya jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Makanya kata anak Firaun, emang ada Tuhan selain bapak saya? Ada. Siapa? Rabbi Musa wa Harun. Bapak kamu bukan Tuhan. Apa kata anak perempuan Firaun? Saya aduin ke bapak saya. Apa kata Siti Masito ini? Sono aduin. Nah, jadi yang tukang ngadu-ngadu anaknya
Ada masalah di Nurul Iman, ngaduin. Itu namanya anaknya tukang udah kepo, tukang ngadu lagi. Ya, siapa tuh yang ketawa? Hanya tukang ngadu. Udah kepo, tukang ngadu lagi. Iya, tukang ngadu-ngadu tuh anaknya Firaun. Dia adu domba orang. Ketika dia ngadu ke anak Firaun, saya singkat, itu Siti Masito itu tadi yang tukang sisirnya anak Firaun punya 5 orang. Dia, suami, anak-anak sama anak yang digendong. Gua kira 4 orang. Kata Firaun, Masito, keluar kamu dari agama Musa. Kalau enggak, saya bakar ini laki kamu. Dibakar pak lakinya di depan dia. Tungku panas, ditaruh minyak. Jangan pakai tanya, bimoli apa sanko minyaknya. Bakar, dilempar, gelepar lakinya. Firaun, keluar kamu dari agama Musa. Enggak mau keluar. Itulah karenanya kuburannya wangi di hadapan Nabi. Itu waktunya ditain itu malaikat Jibril dalam kitab ini pak. Itu Rasulullah menangis. Ada yang beriman sampai begitu. Dibakar lakinya. Enggak cukup, anaknya dilempar. Gelepar anaknya di depan dia. Keluar dari agama Musa. Enggak. Bapak-bapak catat ya. Ingat, lakinya Siti Masito dan anaknya yang dilempar itu tersenyum semua. Catat itu. Bukan mereka ketakutan. Bukan, ma kita keluar aja ma. Bukan. Bahkan yang terakhir yang menjadi titik nadir keimanan tentang tauhid nih, diambil anak yang digondongan yang masih nyusu pak. Masito, mau dilempar ini, keluar gak dari Firaun, keluar gak dari agama Musa, saya lempar ini. Tiba-tiba Masito mulai ketakutan, ya kalau ini bontot jangan dah, dia gak salah apa-apa. Baru pengen suara keluar dari agama Nabi Musa, artinya nyerah sama Firaun. Karena anak yang digendong yang mau dilempar, keluar suara dari anaknya. Ya Ummi halumi, Bu jangan takut, nyemplung. Ini adalah kolam renang kita. Jadi dalam riwayat ulama sepakat ada 2 bayi bisa bicara sesuai dengan ilham Allah. Yang pertama Nabi Isa alaihi, yang kedua Masito punya anak yang masih nyusu bisa ngomong, Umi berangkat kita, nyemplung. Kemudian dia punya doa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah wa najini min fir'auna wa amali. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Siti Masito sama anak yang nyusuin nyemplung dalam keadaan senyum karena harus dibuka. Dia melihat istananya dan suami dan anaknya sudah mendahului. Itulah waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad nyium dari kuburnya wangi yang banget ya Allah. Tapi antum jangan coba-coba ya. Insya Allah kuburan kita wangi sahabat lebaran. Tenang aja. Ya kan kalau diziarahin nih air mawar ya. Artinya apa? Kita nggak disuruh nyemplung pak, nggak disuruh nyemplung, nggak disuruh ninggalin model begitu. Kita cuma disuruh sholat, datang ke masjid, insya Allah kuburan kita wangi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.